Shalom families, bagaimana kabar saudara? Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Melihat situasi saat ini, biarlah kita setiap orang percaya bukan khawatir, melainkan waspada sambil berdoa dan berjaga-jaga bagi keluarga dan bangsa kita, agar kita semua bisa melewati badai ini. Sebelum kita mengikuti ibadah hari ini, yuk kita saksikan WTSN News sepekan. Bagi lead pastor, pengerja, dan juga volunteers, yuk ikut Kingdom Prayer Night yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 jam 19.30 melalui YouTube GBI WTC. Mari kita siapkan hati untuk menerima arahan dan impartasi dari senior pastor. Nah, bagi adik-adik yang ada di kelas 6 dan juga kelas 12, we want to celebrate you. Yuk ikutan Next Gen Online Graduation dengan tema The Ultimate Dash yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore via Zoom. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran, kamu bisa scan QR Code yang ada di layar ya. Ayo ajak keluarga kita untuk bersama-sama membangun mesbah. Saudara juga bisa loh ikut mesbah bersama GBI WTC yang diadakan setiap hari Senin dan juga hari Kamis jam 7 malam live di YouTube GBI WTC. Ladies, moms, and every worthy woman in this church, yuk ikut ibadah Women of Excellence yang akan diadakan via Zoom pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 dari jam 2 siang sampai dengan jam setengah 4 sore. Dengan pembicara Pastor Jarod Wijanarko dengan tema yang dibawakan adalah Bercerai, Bolehkah? Untuk info kegiatan Women of Excellence, saudara juga bisa follow Instagramnya di womenofexcellence_WTC. Sekarang, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus beribadah. Kita tinggalkan sejenak hal-hal yang dapat mengalihkan kita. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara beribadah hari ini, Tuhan dapat melawat setiap kita. Selamat mengikuti ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI WTC, yuk saya ajak kita semua untuk sama-sama kita memberi persembahan yang terbaik buat Allah kita. Karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang gak pernah ninggalin kita sendiri. Thank you, Lord Jesus, for you're faithful to us. You never leave us nor forsaken us. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Mazmur Daud berkata bahwa Allah bangkit, maka terseraklah semua musuh-musuhnya. Katakan haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah.
kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Hati kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kau mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dan lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serukan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang kami percaya akan menyembuhkan setiap kami yang sakit, memberikan kekuatan dan menjadi jawaban bagi setiap kami yang mendengar. Dan kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kami siap Tuhan untuk memberikannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, saya mengundang setiap saudara untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apabila saudara ingin memberikannya melalui online, secara online, saudara bisa scan QR Code yang tertera di layar saudara. Apakah saudara sudah siap? Mari sama-sama kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan masuk kepada firman Tuhan yang saya percaya pasti akan kembali menguatkan setiap kita. Dan mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Sembah Engkau, Yesus.
Mari kita berdoa, kita datang dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat waktu ini, kami bersyukur buat saat ini, karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan jamah setiap kami umat-Mu, kami tahu di masa-masa seperti hari ini, biar hanya lawatan-Mu dan jamahan-Mu yang terus kami rasakan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah Tuhan. Berikan penghiburan bagi mereka yang sedang berputus asa. Kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada kemenangan. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan hari ini. Kami percaya firman-Mu akan menjadi terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, sehingga jalan hidup kami tidak akan pernah terantuk oleh batu. Terpujilah nama-Mu dan nyatakan urapan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat Alkitab kita deklarasikan firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus, sepakat sama-sama katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah online hari ini. Doa saya semua keadaan Bapak Ibu terus dalam naungan Tuhan. Semua kita terus dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa semua Bapak Ibu yang hari ini dalam semua pergumulanmu, dalam semua rintangan, dalam semua tantangan yang sedang kau hadapi, engkau akan mengalami Tuhan di tengah-tengah ibadah hari ini. Nah saudara, hari ini saya ingin sharing, saya ingin sampaikan sebuah pesan yang saya berikan judul Hikmat dari Pesan Raja Daud di Akhir Hidupnya. Saudara, kalau Anda memperhatikan hikmat dari pesan Raja Daud di akhir hidupnya, saya sedang berbicara tentang sebuah wasiat yang luar biasa penting yang Daud berikan kepada Salomo anaknya di akhir hidupnya. Diperkirakan usia Daud pada masa itu sekitar usia 70 tahun. Dan sebelum dia meninggal, dia memberikan pesan-pesan yang begitu penting bagi Salomo. Bukan pesan tentang strategi perang. Bukan pesan tentang alat perang yang harus digunakan. Bukan pesan-pesan yang lain. Bukan pesan-pesan untuk pembagian harta. Tetapi dia memberikan pesan-pesan yang sangat bernilai. Pesan-pesan yang sangat penting. Pesan-pesan yang sangat punya nilai. Dan saya percaya pesan yang Tuhan berikan juga hari ini buat saya dan saudara. Nah, saudara mari temukan Alkitab kata dan mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Saya ingin memulai dari ayat yang pertama. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Saudara, dimulai dari ayat yang pertama. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Saudara, dimulai dengan ayat yang pertama. Anda bisa melihat begitu akrabnya Daud dengan Salomo dan dia memberikan satu pesan yang begitu penting buat Salomo anaknya. Saudara, kenapa pesan ini begitu penting ditulis di Alkitab? Karena ini pesan di mana Daud punya pengalaman yang panjang bersama dengan Tuhan. Dia punya pengalaman yang panjang melewati setiap badai. Dia punya pengalaman yang panjang bersama dengan Allah. Melewati setiap tantangan, persoalan, melewati semua krisis yang terjadi dalam hidupnya. Saudara, kalau Anda dengar cerita tentang Raja Daud, maka Anda akan mendapati bahwa kisah Raja Daud bukan cuma cerita tentang waktu dia mengalahkan Goliat. Tetapi sejak dia dari kecil, dia bertumbuh saudara. Dia jadi seorang remaja yang ditolak oleh keluarganya. Itu dibuktikan ketika Nabi Samuel hendak mengurapi. Dia cari semua saudara-saudaranya yang gagah perkasa. Dia pikir yang badannya besar, dia pikir yang badannya sterk, itu yang akan jadi calon raja buat Israel. Sehingga papanya melupakan dia. Ada seorang anak bungsunya yang sedang mengembalakan kambing dombanya 2 atau 3 ekor di padang belantara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud pernah dilupakan. Tetapi tidak selesai ceritanya di sana. Waktu Israel diserang oleh tentara orang Filistin dan Goliat berdiri sebagai seorang raksasa di sana. Kisah keberhasilannya mulai ditulis di Alkitab. Dia mengalahkan Goliat bukan dengan senjata perang. Dia mengalahkan Goliat yang tinggi besar. Sedangkan Daud yang masih muda, kemerah-merahan. Anda bisa bayangkan tinggi Goliat diperkirakan hampir 3 meter. Seperti dia berdiri di depan ring basket yang sangat tinggi. Kepalanya mesti mendongak.
tanpa sebuah pengalaman bertempur. Tetapi hari itu Tuhan memberikan kemenangan dengan cara yang ajaib. Hanya dengan umban 5 batu yang diambil dari dasar sungai, dilemparkan satu saja, Goliat jatuh tersungkur. Kemenangannya membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Tetapi keberhasilan yang baru dia raih, yang baru dia terima, belum selesai Bapak Ibu. Dia mulai memasuki istana sebagai staf Saul di sana. Tetapi Saul tahu bahwa Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Sehingga Saul mulai marah, Saul mulai iri hati. Dan Anda tahu ceritanya, bagaimana Saul mengejar-ngejar Daud. Dia cari kemana Daud pergi. Dia ingin habisi nyawanya. 10 tahun dengan 17 tempat pelarian, Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Saudara, nyawanya sudah hampir-hampir seperti telur di ujung tanduk. Terpleset sedikit, matilah dia, saudara. Saudara, berkali-kali Saul ingin menangkap dia. Tetapi berkali-kali juga Tuhan bersama dengan Daud dan membuktikan Daud dilepaskan dari semua masalah. Dilepaskan dari tangan Saul yang cuma menjahati hidupnya. Wow, luar biasa. Saudara, setelah dia melewati masa-masa dikejar Raja Saul, ada masa-masa keberhasilan. Dia diangkat menjadi raja di Hebron, saudara. Saudara, masa-masa keberhasilan dia diangkat jadi raja di Hebron. Dan Tuhan memberikan dia kepercayaan bukan cuma di Hebron, tetapi seluruh Israel sekarang di bawah kepemimpinan Raja Daud yang masih muda. Wow, keberhasilan, kemenangan diraih. Tapi baru saja dia menikmati kemenangan. Baru saja dia menikmati keberhasilan. Tiba-tiba saudara, dia harus diperhadapkan dengan sebuah pemberontakan oleh anaknya sendiri namanya Absalom. Yang sangat dikasihinya, yang sangat disayanginya. Itu memberontak dengan cara yang sangat licik. Daud dengan semua pasukannya harus terpaksa keluar dari istana tanpa alas kaki. Saudara bisa bayangkan pada masa itu, sebuah peristiwa yang sangat memalukan bagi Daud. Seorang raja yang besar, seorang raja yang terhormat harus keluar dari istana. Dia memasuki masa-masa kelam kembali dalam hidupnya. Di masa tekanan itu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan singkat cerita, Tuhan memberikan kemenangan kembali kepada Daud. Sehingga Daud bisa menduduki kembali posisi raja di seluruh daerah Israel. Saudara, lagi enak-enaknya dia memimpin, saudara. Godaan mulai datang dalam hidupnya. Saudara, satu kali ketika semua pasukannya sedang bertempur, dia jalan-jalan di atas soto rumahnya. Dan dia melihat Batsheba yang sedang mandi. Saudara, godaan itu datang. Dia ambil satu sikap yang salah di mata Tuhan. Dia ambil dengan paksa Batsheba. Dan bukan cuma itu saja. Dia bunuh suaminya Uria. Seorang panglima tentaranya yang sangat setia. Sengaja dikorbankan di medan perang. Hanya untuk memenuhi birahi nafsunya. Saudara bisa bayangkan sebuah kejahatan yang sangat memalukan. Dari seorang raja besar di Israel pada masanya. Saudara, tapi Daud bertobat. Dia datang sama Tuhan. Dia menyerahkan dirinya. Dia datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Dan Tuhan kembali membawa Daud naik, saudara. Wah, pengalaman hidup yang tidak mudah. Menjelang akhir pemerintahannya, saudara. Semuanya rasa nyaman. Semuanya rasa aman. Dia di dalam zona yang semuanya serba settle. Dia mulai menghitung berapa kekuatan tentaranya. Waktu dia mulai menghitung berapa banyak orang-orang yang bersama dengan dia. Yang bisa berperang. Saudara, Tuhan marah. Tuhan tersinggung. Karena Tuhan tahu kemenangan yang selama ini Daud peroleh. Bukan karena dia pintar perang. Kemenangan yang dia peroleh selama ini bukan karena strategi perangnya yang hebat. Tetapi semua itu, Alkitab pernah berkata, kuda dipersiapkan untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan itu berasal dari Tuhan. Saudara, Tuhan marah. 70.000 orang dibinasakan oleh malaikat maut. Kembali Daud harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia mempersembahkan persembahannya. Di mezbahnya dia bangun di daerah Araunah, saudara. Sampai murka Tuhan itu surut. Saudara, ini pengalaman hidup. Hampir 70 tahun yang dia lewati. Dan sebelum dia meninggal, dia memberikan pesan-pesan yang begitu penting kepada Salomo. Saudara, kalau Anda memperhatikan, maka nanti ada beberapa pesan yang luar biasa. Dan kalau Anda tahu kesimpulan dari pesan Raja Daud ini bicara tentang prinsip, ini bicara tentang etika hidup sesuai firman Tuhan. Saudara, kalau Anda jadi orang tua hari ini, jangan cuma wariskan kekayaanmu, jangan cuma wariskan posisimu, jangan cuma wariskan aset-asetmu, tetapi hari ini kita sebagai orang tua, kalau Anda jadi orang tua,
Anda mesti nasihati anak-anakmu. Kalau engkau jadi hamba Tuhan, engkau mesti nasihati umatmu. Kalau hari ini kita berdiri, kita mesti memberikan nasihat kepada orang-orang di bawah kita. Kasih tahu anak-anak kita, bagaimana cara, prinsip, etika hidup sesuai firman Tuhan. Kenapa? Daud memberikan pesan ini jauh lebih penting dari pembagian kerajaannya. Kenapa Daud memberikan pesan-pesan ini jauh lebih berharga daripada semua tanah yang ada di Israel? Karena dia mengerti prinsip etika firman Tuhan. Kalau itu dihidupi, itulah yang akan menyelamatkannya. Firman Tuhanlah yang akan menggaransi hidup kita untuk selalu kita lihat masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Daud pernah mengalami masa tantangan persoalan yang besar, tapi dia selalu bisa menemukan jawaban di sana. Waktu dia mengalami masalah, dia bisa melihat mujizat di sana. Waktu dia mengalami pertempuran, dia bisa melihat kemenangan di sana. Doa yang sama hari ini. Hidup yang kita jalani ini, saudara, pasti ada persoalan. Tapi tidak pernah ada jawaban tanpa sebuah ada persoalan. Anda bisa minta mujizat, tapi kapan mujizat datang? Itu seperti dua sisi mata uang. Di balik semua mujizat, pasti ada masalah yang datang. Anda tidak akan pernah melihat kemenangan yang besar dan Anda bisa berkata, puji Tuhan, tanpa Anda melewati sebuah pertempuran yang luar biasa. Seorang pelaut yang ulung tidak akan pernah menjadi disebut pelaut yang ulung tanpa dia melewati badai di tengah laut yang membahayakan. Tidak ada seorang juara bisa ditabiskan sebagai seorang juara tanpa dia pernah bisa mengalahkan musuh-musuhnya dalam sebuah turnamen. Doa saya hari ini, mari kita belajar pesan-pesan ini. Ada pesan-pesan yang luar biasa. Kalau Anda perhatikan, saudara, maka di ayat yang kedua sampai di ayat ke-9, itu kalau ditarik sebuah kesimpulan, maka sebenarnya ada dua pesan utama Raja Daud kepada Salomo. Ayat yang keempat, ayat yang kedua sampai keempat, bicara tentang pesan Daud kepada Salomo, tentang hubungannya kepada Allah. Jadi Daud punya pengalaman jalan dengan Tuhan. Dan dia sampaikan pesan ini menjadi bagian prioritas. Bagian yang krusial. Karena dia tahu Salomo yang muda akan menghadapi banyak tantangan. Menghadapi banyak rintangan dalam hidupnya. Tapi pesan yang kedua, dalam ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-9. Bicara tentang bagaimana Salomo harus bertindak. Salomo harus berperilaku. Daud memberikan pesan-pesan ini. Bagaimana cara menghormati. Bagaimana dia bertindak dengan tegas, bagaimana dia bertindak dengan adil, bagaimana dia bisa mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Dua hal ini dipesankan kepada Raja Daud kepada Salomo, supaya Salomo bisa melihat tangan Tuhan bekerja di tengah pemerintahannya. Saya juga percaya firman yang sama yang ditulis di Alkitab hari ini, bukan cuma pesan Raja Daud kepada Salomo, tetapi ini juga pesan Tuhan buat kita semua anak-anaknya, buat Anda dan saya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Pak, apa yang Bapak mau sampaikan hari ini? Saya ingin sampaikan bagian yang pertama saja. Bagaimana pesan Daud kepada Salomo tentang hubungannya kepada Allah. Sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat berharga yang harus kita pahami hari ini. Ada 3 pesan penting terakhir Raja Daud tentang hubungannya kepada Allah. Apa saja hikmat yang ingin kita belajar hari ini? Bagian-bagian apa saja yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh? Saudara, ada 3 bagian penting. Kenapa kok Raja Daud memberikan pesan ini? Saudara, bagian yang pertama, mari kita baca di ayat yang kedua. Ayat kedua berkata gini, aku ini, Daud, akan menempuh jalan segala yang fana. Nah, ini pesannya yang pertama. Maka kuatkanlah hatimu, dan berlakulah seperti laki-laki. Anda garis bawahi 2 kata yang menarik. Kuatkanlah hatimu. Dan yang kedua, di bagian yang pertama. Berlakulah seperti laki-laki. Saudara, ini pesan yang diberikan Daud kepada Salomo menjadi pesan yang pertama. Di mana Raja Daud punya pengalaman berjalan dengan Tuhan selama ini. Ini rahasianya Daud. Gimana dia bisa menang setiap kali ada persoalan datang dalam hidupnya. Ini rahasia Daud yang pertama yang dia wariskan.
menjadi wasiat buat Salomo. Dan ini firman yang Tuhan tuliskan buat kita. Ini rahasia bagaimana caranya kita bisa mengatasi setiap badai, tantangan, persoalan yang ada di depan kita. Daud berkata begini, ini pesannya. Anda dan saya harus kuatkan hatimu dan berlaku seperti laki-laki. Saudara, kata kuatkan hatimu dalam bahasa aslinya itu dipakai kata hasak. Kata hasak itu punya arti itu melekat, menempel dengan kuat, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilepaskan. Dan yang kedua, kata laki-laki di sana, ini pesan Daud kepada Salomo bukan karena Salomo itu seperti kewanitaan, maaf. Tetapi kata laki-laki di sana bukan bicara tentang gender. Tapi dalam bahasa aslinya dipakai kata is, yang artinya kuat, gagah berani, tidak mudah menyerah. Saudara, bagian yang pertama ini dipesankan Daud kepada Salomo. Karena dia tahu satu kali Salomo akan menghadapi banyak tantangan. Satu kali Salomo akan menghadapi banyak badai dalam hidupnya. Kekristenan kita, perjalanan hidup kita, juga mungkin Anda akan mengalami musim-musim badai dalam hidup Anda. Mungkin Anda akan mengalami musim-musim masa lembah kelam dalam hidup Anda. Daud pesan gini, bagian yang pertama. Anda dan saya mesti kuatkan hatimu. Arti kata kuatkan hatimu artinya Anda mesti melekat dari hati yang paling dalam kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 itu bukti bagaimana Daud betul-betul di tengah sebuah tekanan yang terjadi. Di tengah-tengah kejaran Raja Saul yang menakutkan. Dia sudah seperti telur di ujung tanduk yang sebentar lagi tergelincir jatuh. Tapi Tuhan bisa menyelamatkan dia. Dia berkata begini, sungguh hatinya melekat, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Saudara, Daud punya pengalaman. Ini bagian yang penting dalam perjalanan hidup kita. Seringkali kita menjadi orang yang mudah menyerah. Ketika kita melewati badai, kita berkata, udah stop aja. Kita berkata, udah aku gak mampu, aku gak sanggup. Daud berkata, di tengah-tengah semua musim yang terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya, setiap persoalan yang kita hadapi, kuatkan hatimu. Anda dan saya mesti menempel, Anda mesti melekat hatimu, imanmu mesti terus menempel pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Anda mesti berlaku seperti laki-laki. Kuat, gagah berani. Saudara, jangan pernah mudah menyerah oleh semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Ingat baik, Paulus pernah berkata gini, Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Coba, Anda pikirkan baik hari ini. Kalau Anda dan saya masih hidup hari ini, Anda hari ini menjadi orang percaya, menjadi orang yang diselamatkan. Bukan karena Anda yang pilih Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih Anda oleh karena kasih-Nya. Karya salibnya, darahnya tertumpah buat Anda. Dan hari ini kita bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup ini. Melebihi semua yang ada di atas muka bumi ini. Paulus pernah berkata gini, apa yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan? Kelaparankah? Kesesakankah? Ketelanjangankah? Pedangkah? Mautkah? Saya berdoa hari ini. Covid-kah? Krisiskah? Saya berdoa hari ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin, saudara. Hari ini kalau mungkin Anda dalam sebuah tekanan. Mungkin hari ini Anda dalam sebuah rasa takut, kepanikan, kebimbangan. Anda mulai deklarasikan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Tidak ada kesesakan yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Tidak ada kebimbangan yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Saudara, saya berdoa, waktu Anda bisa menemukan kasih Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Daud itu begitu yakin, domba dipelihara oleh sang gembala. Domba yang tak punya kemampuan, domba yang tak punya alat perang, bisa dibimbing ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Doa yang sama hari ini. Saudara, ini rahasia kenapa Daud bisa melewati setiap badai. Dia bisa melewati setiap tantangan yang tidak mudah dalam hidupnya. Karena setiap kali dia mengalami tantangan, dia bukan menjauh dari Tuhan. Tetapi waktu dia mengalami tantangan, dia menguatkan hati. Dia semakin menempel kepada Tuhan. Dia semakin menaruh harapnya kepada Tuhan.
Dan dia bertindak dengan berani. Dia bertindak dengan gagah perkasa. Dia tidak takut bahaya. Saudara, saya percaya orang-orang yang terus bisa melekat kepada Tuhan, sekalipun ada orang yang coba menjahati Anda, sekalipun ada orang-orang yang berniat tidak baik dalam hidup Anda, saya percaya Tuhan sanggup memberikan kemenangan yang luar biasa. Saudara, satu kali saya membaca Alkitab, dan Tuhan menyebutkan sebuah cerita yang menarik. Satu kali Yakub, ketika dia lari ke padang Aram, kepada pamannya Laban, setelah diberkati oleh Ishak ayahnya, Esau merasa tertipu, padahal Esau sendiri yang meremehkan hak kesulungan. Lalu dia pergi jauh ke padang Aram, mengikuti Laban di sana, saudara. Dikatakan Alkitab, 20 tahun dia ada di padang Aram mengikuti Laban. Tetapi saudara, bukan cuma sekitar 20 tahun dia kerja sama Laban. Saudara, kalau Anda membaca bagian-bagian ayat tersebut, Yakub itu rupanya menjadi orang yang ditipu, dieksploitasi. Buktinya apa? 10 kali upahnya diubah oleh Laban. Saudara, satu kali saya membaca, merenungkan tuh lebih dalam lagi. 14 tahun dia bekerja. Dia dapat 2 istri, sah dari anak Laban, dan 2 budak dari masing-masing anaknya. 4 istri. Saudara, di tahun ke-14, Yakub datang kepada Laban dan berkata gini, aku mau keluar, aku ingin kembali ke Kanaan, ke tempat papaku berasal. Laban berkata, jangan. Bahkan Laban membuat satu perjanjian, udahlah kamu di sini, karena aku tahu kambing dombaku dulu gak seberapa, sekarang diberkati karena kamu. Saudara, lalu firman Tuhan datang kepada Yakub, kamu jangan pergi, kamu tinggal lagi 6 tahun. Saudara, selama 6 tahun itu Tuhan berkata begini, kamu kerjakan bagianmu yang sungguh-sungguh, hidup benar di mata Tuhan. Saudara, perjanjian mulai dibuat. Dan waktu dibuat, saudara, antara Yakub dan Laban. Saudara bisa bayangkan, Yakub itu aneh. Dia minta bagian hartanya, bagian dombanya adalah bagian domba yang bercoreng-coreng atau yang berbintik-bintik atau yang berbelang-belang. Tapi kalau ada bagian domba yang hitam, yang putih, domba yang putih, kambing yang hitam, itu bagian dari semua milik Laban. Kayaknya nggak adil. Kenapa saudara? Kambing hitam, domba putih itu secara genetik lebih mudah ditemukan. Lebih mudah dicari. Daripada mencari kambing atau domba yang belang-belang, coreng-coreng atau bintik-bintik. Daud begitu rupa, Yakub begitu rupa mengalah. Yakub begitu rupa dia nggak menuntut haknya. Karena dia tahu Allah Israel itu Allah yang sanggup membela hidupnya. Dia tidak mengeluh tentang nasibnya. Dia tidak marah dengan keadaannya. Dia begitu yakin kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan berkata-kata, Tuhan sanggup untuk membelanya dengan cara yang luar biasa. Nah saudara, menarik buat saya. Pada saat Laban sepakat, ini bagian yang coreng-coreng belang-belang milik Yakub, yang hitam dan putih itu milik daripada Laban. Saudara, apa yang dikerjakan Yakub? Menurut saya sesuatu yang tidak ilmiah, saudara. Setiap kali ada kambing domba berkelamin yang kuat, diambillah dahan daripada pohon hawar, dahan pohon badam, pohon berangan, lalu dikupas kulitnya. Dan setiap kali dikupas kulitnya, saudara, ditaruh di depan mata kambing domba yang hitam atau yang putih, tapi bisa lahir coreng-coreng, bisa lahir belang-belang, bisa lahir bintik-bintik. Saudara, setiap kali dilakukan itu, wah saudara, Tuhan bisa memberkati Yakub dalam sisa waktu 6 tahun dengan berkat yang luar biasa selama 20 tahun masa kerjanya. Saudara, dapat dari mana itu semua? Saya percaya saudara, orang yang bisa menguatkan hati dan terus berani bertindak dengan sungguh-sungguh, dia akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Maka ini pesan yang perlu kita ingat. Iman kita harus terus melekat pada Allah. Anda dan saya mesti punya keyakinan, keberanian untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita di atas muka bumi ini. Saya percaya saudara, kalau belum waktunya Tuhan, maka Anda terus akan punya waktu di atas muka bumi ini. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh setiap panggilan Tuhan. Kalau sudah waktunya, pasti kita akan kembali saudara. Tetapi kalau belum waktunya Anda kembali, kerjakan bagian Anda. Jangan lemah iman Anda. Jangan bimbang. Jangan takut dalam hidupmu.
Memang ini hari-hari terakhir, saudara. Ini masa-masa yang tidak mudah buat kita. Lukas pasal yang ke-21, ayat 18 sampai 19. Tetapi, kata Alkitab, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, Anda garis bawah itu, kamu akan memperoleh hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya itu membaca Lukas pasal 21, judul perikopnya adalah permulaan penderitaan. Itu bicara tentang akhir zaman. Ada penyesatan muncul di sana. Ada peperangan muncul di sana. Nanti kalau Anda baca lebih lanjut. Ada muncul gempa bumi di sana. Ada muncul penyiksaan di sana. Ada muncul penangkapan terhadap orang-orang percaya. Tapi Tuhan berkata gini, jangan takut. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena sehelai rambutmu ini tidak akan hilang. Kalau bukan karena kedaulatan Tuhan. Saudara coba Anda pikirkan, pernah nggak Anda berpikir? Anda saja belum tentu peduli terhadap satu rambut yang jatuh. Belum tentu Anda peduli di kamar mandi. Tapi Tuhan, dengarkan ini. Tuhan peduli loh sama rambut Anda. Tak sehelai rambut Anda jatuh tanpa pemandangan Tuhan. Tak sehelai rambut pun jatuh tanpa kontrolnya Tuhan. Bayangkan saudara kalau manusia itu menurut riset, satu hari manusia itu rambutnya bisa rontok 50 sampai 100 helai. Apalagi kalau rambutnya semakin panjang. Saudara kalau ada rambut yang rontok 50 sampai 100 helai, anggaplah rata-rata 50 helai rambut satu orang. Anggaplah itu. Di dunia ini ada 7 miliar, di bumi ada 7 miliar orang, sampai 8 miliar, anggaplah 7 miliar orang. Maka kurang lebih ada 350 miliar rambut yang diperhatikan Tuhan. One by one. Saudara rambutnya mau jatuh saja Anda nggak peduli. Tapi Tuhan peduli. Apalagi buat masa depan Anda. Apalagi buat keluarga Anda. Apalagi buat kesehatan Anda. Apalagi buat hidup Anda. Saya begitu percaya waktu Anda melewati badai. Dengarkan baik, camkan baik. Ini pesan Tuhan. Kuatkan hatimu. Bertindaklah seperti laki-laki. Terus lekatkan imanmu. Jangan menjauh daripada hadirat Tuhan. Bertindak dengan berani. Selama Anda hidup, gunakan waktu hidupmu untuk menyelesaikan semua bagian rencana Allah yang Tuhan titipkan lewat hidup Anda dan lewat hidup saya. Yang mau sama-sama katakan amin. Nah, saudara, itu bagian pertama. Pesan yang diberikan kepada Raja Daud kepada Salomo. Pesan yang kedua, saudara, apa Pak yang Tuhan pesankan kepada kita sebagai pesan Raja Daud juga kepada Salomo. Kalau yang pertama Daud cerita tentang rahasia keberhasilan dia mengatasi setiap persoalan, tantangan yang terjadi dalam hidupnya. Maka yang kedua, Daud bicara tentang rahasia bagaimana caranya dia bisa berhasil, bisa menang di setiap pertempuran. Ini bagian yang penting. Banyak orang mengikuti seminar motivasi supaya dia bisa jadi berhasil. Banyak orang kalau ditanya semuanya pengen sukses. Tapi Daud punya pengalaman. Ini loh rahasia suksesnya. Ayat yang berikutnya. Ayat yang ketiga, yuk. Kita baca. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan tetap mengikuti. Lihat ya. Segala ketetapan. Perintah. Peraturan. Dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung, garis bawah itu, dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju dalam hidup ini. Ini rahasia kedua, pesan penting Daud kepada Salomo. Semua orang pengen berhasil, kerja ingin berhasil, usaha pengen berhasil, Anda melayani ingin berhasil, membangun rumah tangga ingin berhasil, kuliah ingin berhasil, semua orang ingin berhasil, semua orang ingin beruntung. Tetapi Tuhan memberikan pesan ini buat kita. Dia berkata gini, kalau kau dan aku ingin berhasil dan beruntung, maka pesan ini Anda mesti ingat baik. Lakukanlah kewajiban kita kepada Tuhan dengan setia dan menjaga firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Kata kewajiban di sana bukan cuma sekedar liturgi, rutinitas, organisasi. Tetapi kata kewajiban di sana ini bicara tentang sebuah tanggung jawab.
moral untuk belajar menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Saudara, ketaatan dan bisa menjaga firman Tuhan dalam hidup ini adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Saudara, tidak ada yang bisa membuat, yang bisa menggaransi hidup kita, bisa mencapai tujuan kita dengan sebuah keberhasilan yang penuh. Cuma satu yang bisa menggaransi adalah firman Tuhan. Daud pernah bersaksi gini, firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan hidupku. Kalau Anda bisa memperhatikan firman, menjaga firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu Anda dengan taat mengerjakan bagian firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, disiplin-disiplin rohani yang Anda sudah ngerti, Anda sudah pahami, Anda lakukan dengan serius. Jangan terkejut. Di setiap musim yang Anda dan saya lewati, ada janji keberhasilan, ada janji keberuntungan yang Tuhan beri dalam hidup Anda. Selama hidupmu berjalan dengan firman Tuhan, selama hidupmu memperhatikan, menjaga firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada garansi hidupmu dituntun oleh firman Tuhan menuju keberhasilan. Saudara, perhatikan baik loh. Bahkan Daud sampai menulis 4 bagian yang penting dalam firman Tuhan. Perhatikan itu loh. Yang pertama, ketetapannya. Rincian-rinciannya Anda mesti perhatikan. Makanya saudara, kenapa di gereja ini setiap kali gembala kita sampaikan firman Tuhan, selalu Anda disuruh mencatat. Kan ada penjelasan-penjelasan secara rinci yang Anda bisa peroleh, yang Anda bisa baca, yang Anda bisa terima, saudara. Anda mesti perhatikan rincian-rinciannya. Banyak orang yang kecewa, anggaplah dalam sebuah perjanjian, tiba-tiba saudara dia tidak membaca perjanjian itu dengan detail, lalu tiba-tiba dia menjadi kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia berpikir dia jangan-jangan ditipu oleh partnernya. Jangan-jangan dia dikerjain oleh teman usahanya. Saudara, ada banyak orang main klaim tanpa dia tahu rincian-rincian yang harus dia kerjakan. Bukan cuma ketetapan, saudara. Alkitab berkata, perhatikan perintah. Anda mesti dapatkan instruksi Tuhan dari Alkitab. Saudara, Anda mesti perhatikan instruksinya, jangan abaikan instruksinya. Karena ketika Anda abaikan instruksinya, Anda abaikan perintahnya, Anda sama dengan orang yang membiarkan firman Tuhan yang bernilai, yang sangat berharga itu Anda biarkan di tempat yang lain, saudara. Alkitab juga berkata, Daud pesan kepada Salomo, perhatikan aturannya. Perhatiin aturannya, ini bicara tentang penghakiman. Kalau engkau langgar, ada konsekuensinya. Kenapa Daud bicara ini, saudara? Karena Daud punya pengalaman pada saat bagaimana dia mengambil Batsheba dengan paksa. Dia tahu itu dosa dan dia langgar itu. Sehingga dia harus berhadapan dengan konsekuensi yang sangat berat di tengah-tengah masa pemerintahannya. Tapi yang keempat, saudara, Daud juga pesan kepada Salomo, perhatikan itu semua ketentuan-ketentuannya. Artinya apa? Semua yang tertulis di Alkitab, Anda mesti catat dengan baik. Makanya saudara, keberanianmu, kerinduanmu, kedalamanmu untuk Anda haus dan lapar akan firman Tuhan akan menentukan banyak rema-rema yang muncul dalam hidup Anda. Dan rema-rema yang muncul dalam hidup Anda, waktu Anda kerjakan dengan sebuah ketaatan, itu selalu akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Saudara, kalau Anda memperhatikan ini, sekalipun Daud sudah pesan sama Salomo, pertanyaannya sederhana, apakah Salomo tetap mempertahankan sampai akhirnya? Jawabannya tidak, saudara. Saudara, orang yang melanggar firman Tuhan, orang yang menjauh dari firman Tuhan, ada banyak konsekuensi-konsekuensi yang terjadi dalam hidupnya. Saudara, sederhana dalam hidup ini, bagi saya, kalau saya tahu itu sebuah kebenaran, dan saya sudah tahu bahwa itu adalah firman Tuhan yang sudah diberitakan, saya cuma percaya gini, saya kerjakan, saya lakukan, saya taati, apapun musimnya, apapun keadaannya, apapun masalahnya, sederhana buat saya belajar apa? Taati itu. Kalau Anda sudah tahu kedisiplinan rohani tentang berdoa, udah kerjakan bagian Anda, teruslah berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda tahu disiplin rohani tentang membaca firman, kerjakan itu lebih dalam, kerjakan itu lebih sungguh.
Kalau Anda tahu disiplin rohani tentang bagaimana Anda menabur, mengembalikan persepuluhan, kerjakan bagian Anda dengan sungguh-sungguh. Saudara, baik atau tidak waktunya, kerjakan firman Tuhan itu. Kenapa, Pak? Karena waktu Anda mengerjakan pesan Tuhan, firman Tuhan itu, saudara, Alkitab yang berkata, engkau akan bisa berhasil dan beruntung ke tempat di mana kau akan menuju ke sana. Saya ingat firman Tuhan berkata Mazmur 147 ayat yang ke-15. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera firman-Nya. Apa saudara? Berlari. Bukan berjalan loh saudara. Tapi firman yang disampaikan Tuhan itu berlari. Lihat saya perhatikan gini. Jika firman itu hidup dalam hidup Anda. Jika firman itu datang dalam hidup Anda selalu serius untuk mau taat. Kalau Anda selalu mau serius untuk melakukan firman itu, menjaga firman Tuhan. Saudara, menjaga karet gelang dengan menjaga permata berlian sangat berbeda. Orang karet gelang bisa ditaruh di meja mana saja, tetapi kalau Anda mempunyai gelang berlian, permata berlian, emas berlian, orang bisa simpan di SDB. Di safe deposit box. Saudara, orang yang bisa menjaga firman Tuhan dengan begitu rupa, menghormati firman dengan sungguh-sungguh, hidupnya saudara, tiba-tiba firman yang datang dalam hidupnya itu, firman itu gak akan berlambat-lambat. Dia segera akan berlari. Wow, katakan berlari. Anda ketik, berlari. Tiba-tiba janjinya segera terjadi. Tiba-tiba firman-Nya segera tergenapi. Tiba-tiba segera firman-Nya itu semuanya terwujud. Dan saya berdoa hari ini, orang-orang yang terus taat dalam firman-Nya, orang-orang yang terus tinggal dalam firman-Nya, apapun yang dibuat oleh engkau, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Alkitab pernah bilang, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan berdiri di jalan orang fasik, jangan. Jauhi perkumpulan orang berdosa. Daud berkata gini, tetapi orang yang kesukanya Taurat Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, dia akan seperti pohon yang bertumbuh di tepi aliran air, daunnya tetap hijau, dan apapun yang diperbuatnya, sama-sama katakan dengan kuat, berhasil. Saudara, ketika firman Tuhan datang, Pak Wiro ngajarin pola hidup yang sehat. Hari ini saya belajar untuk jaga pola hidup yang sehat. Makan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga setiap hari. Saya tidak akan pernah berkata gini, kenapa Tuhan gak memberikan kesehatan? Tanpa saya melakukan bagian yang benar terhadap firman Tuhan. Waktu Tuhan berkata gini, kamu kembalikan persepuluhan. Saya sudah ngerti kebenaran tentang persepuluhan. Maka saya harus belajar mentaati. Apapun keadaan saya mesti belajar mengembalikan persepuluhan. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin cerita sedikit. Tahun 2020 kemarin, kami bersama beberapa teman, kami membangun sebuah unit bisnis yang kecil lah saudara. Dari beberapa unit bisnis yang kecil itu saudara, ada beberapa unit yang sudah bisa jalan dengan baik. Tapi ada unit bisnis yang rasanya masih tertatih-tatih. Rasanya belum menghasilkan. Saudara, tapi kami ini sepakat. Kami pernah dengar kesaksian bagaimana Rumah Indonesia Sehat itu memberikan persepuluhan bukan nunggu semuanya sudah settle, semua sudah tercukupi. Tapi memberikan persepuluhan saudara saat mulai terjadi operasional, nggak mikirin untung atau rugi. Kami lakukan itu. Saudara, ini keyakinan, ketaatan bagian saya dan teman-teman yang waktu itu kita berkata, kami juga ingin melakukan bagian yang sama. Saudara, waktu kami memulai rasanya tertatih-tatih. Kita kadang-kadang berpikir, kembalikan gak ya perpuluhan? Kembalikan gak ya perpuluhan? Tetapi kita sudah sepakat, apapun yang terjadi, bukankah firman Tuhan yang tulis loh? Orang yang membawa persepuluhannya ke dalam rumah Tuhan, maka tingkap langit sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saudara, sepanjang tahun 2020 sampai hari ini kami melihat, yang tadinya kami berpikir bisa nggak ya bayar sewa lanjutannya? Bisa nggak ya bayar gaji karyawan? Bisa nggak ya beli bahan baku dan sebagainya? Kami melihat gini saudara, pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan. Itu loh saudara, dia berlari. Dia bukan berlambat-lambat. Pas waktunya Tuhan menggenapi apa yang dia janjikan dan terjadi.
doa yang sama hari ini. Apa yang sudah kau tahu firman Tuhan, jangan tunda untuk kerjakan. Taati, jaga dengan sungguh-sungguh, supaya hidupmu berhasil dan beruntung. Bagian yang terakhir, yang ketiga. Apa yang menjadi pesan Daud kepada Salomo? Kalau yang pertama, pesan Raja Daud kepada Salomo tentang bagaimana caranya dia melewati setiap tantangan. Pesan yang kedua bicara tentang rahasia bagaimana dia bisa berhasil dalam setiap area kehidupan yang dia lewati. Tapi bagian yang ketiga, dia memberikan pesan, ini rahasia bagaimana dia bisa terus melihat janji Tuhan dari generasi kepada generasi. Bagaimana dia memastikan janji Tuhan dari setiap masa kepada masa berikutnya, saudara. Bagian ini di ayat yang keempat. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Saudara, dan Tuhan ingin saudara, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Bagian yang ketiga, Tuhan ingatkan gini, yang bisa mempertahankan janji Tuhan untuk terus berlaku dalam hidup kita. Daud ingatkan Salomo loh, kau dan aku harus menjadi orang yang bisa hidup di hadapan Allah dengan setia. Garis bawahi kata setia. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kata setia dipakai kata emet dalam bahasa Ibraninya. Yang artinya tulus ikhlas. Nggak ada rekayasa. Nggak ada kebohongan. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati tanpa curiga. Saudara, seringkali kita ini menjadi orang yang setia pada saat-saat yang indah. Konsistensi kesetiaan kita kadang-kadang tergantung apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingatkan begini, kesetiaan perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, itu juga akan saudara, selaras dengan setiap janji Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ketika Salomo tidak lagi setia dengan janjinya kepada Tuhan, dia mengambil perempuan-perempuan dari Moab, perempuan dari Sidon, Edom, dari Het. Dia punya istri 700, punya gundik 300, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Kerajaannya terbelah menjadi dua. Anaknya Rehabeam, 17 tahun memerintah. Di kerajaan Yehuda, dari 17 tahun, cuma 3 tahun kata Alkitab. Dia setia seperti papahnya Salomo. Dia setia seperti kakeknya Daud. Tapi setelah kehilangan kesetiaan, kerajaannya porak-poranda, kerajaannya hancur. Mesir datang, Sisak Raja Sisak datang untuk menghancurkan kerajaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah bagian yang terpenting dalam hidup ini. Alkitab pernah berkata, orang baik hati banyak dijumpai. Tapi orang setia, siapa yang bisa menemukannya? Tuhan gak cari sekedar orang yang pintar. Tuhan gak cari sekedar orang yang hebat. Tuhan gak cari orang yang sekedar kuat. Tapi Tuhan ingin cari suami yang setia, hamba Tuhan yang setia, karyawan yang bisa setia, pebisnis yang bisa setia. Setia terhadap apa, Pak? Setia terhadap apa yang Tuhan titipkan dalam hidup Anda. Kadang-kadang Anda berharap perkara yang besar, tapi tidak bisa setia dalam perkara yang kecil. Sehingga kita mudah mentoleransi apa saja, supaya kita segera naik dan mencapai itu, saudara. Kita tinggalkan semua supaya cepat kita jadi orang yang kaya. Alkitab pernah berkata, kesetiaan itu penting dalam hidup kita. Singa, sekalipun dia lapar, tidak akan pernah makan rumput, saudara. Ini bicara apa, saudara? Singa lapar sekalipun dia tetap tunggu daging. Orang yang setia tidak akan mentoleransi kehidupannya dengan hal-hal yang murahan dari dunia ini, saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali dia Allah, tetap Dia Allah dalam hidup kita. Saudara, apapun kondisinya, apapun persoalannya, biarlah Yesus, tetap Yesus yang berdaulat dalam hidup kita. Satu kali saya membaca sebuah kisah, penulis lagu yang judulnya It Is Well With My Soul. Baik-baiklah jiwaku. Dia cerita bagaimana namanya Horatio Spafford. Bagaimana si Pak Horatio ini, saudara, dia melewati satu musim-musim dalam kehidupan yang tidak mudah. Anaknya laki-laki satu-satunya dipanggil Tuhan, kena sakit, saudara.
Setelah anak laki-lakinya dipanggil Tuhan, setahun kemudian rumahnya, asetnya terbakar habis. Saudara, orang berkata ini pasti kena kutuk. Ini orang tidak mengenal Tuhan, padahal Pak Horatio adalah orang yang sungguh takut akan Tuhan. Satu kali dalam sebuah perjalanan misi, dia sudah siap hendak pergi sama istri dan 4 orang anak perempuannya. Tapi tiba-tiba dia membatalkan perjalanannya, karena dia juga punya satu bisnis yang lain. Lalu istri dan 4 anaknya pergi naik kapal. Tiba-tiba di tengah kapal itu saudara ada badai. 4 orang anak perempuannya mati. Karena kapal itu tenggelam, hanya istrinya yang selamat. Orang lagi-lagi bertanya, apakah kau tetap bisa setia sama Tuhan? Dia berkata gini, it is well with my soul. Jiwaku baik-baik saja. Kalau Anda pernah dengar lagu ini, maka dia pernah berkata, sekalipun ada laut bergelora, sekalipun keadaan gak baik, it is well with my soul. Jiwaku tetap baik-baik saja. Saya berdoa, kesetiaanmu harus terus kita pelihara sampai akhir kita menutup mata. Ini pesan Raja Daud kepada Salomo, dan ini pesan Tuhan buat kita. Tetaplah setia. Tidak berubah kepercayaan kita di dalam Tuhan saat melewati segala situasi. Jangan saudara Anda berubah kepercayaanmu kepada Tuhan. Sekalipun hari ini masa yang tidak mudah, sekalipun ini masa-masa yang sukar, sekalipun ini masa-masa penuh dengan tantangan, tetap setia. Anda tulis sama-sama, tetap setia. Kenapa Pak? Ini firman yang saya dapatkan satu kali. Tuhan berkata dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9a, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Wow, untuk melimpahkan kekuatannya. Bukan kepada orang yang hebat. Bukan kepada orang para pembesar-pembesar. Bukan kepada orang yang kaya. Tapi dia melimpahkan kekuatannya. Yes, amin. Kepada siapa saudara? Orang yang bersungguh hati terhadap dia. Saudara, doa saya hari ini, biarlah sampai akhir kita menutup mata, kita tetap bisa setia. Ada satu lagu yang dulu saya pernah ingat. Lagu ini berkata gini, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia terhadap janjimu. Saudara, sampai Anda menutup mata, doa saya sampai dengan garis akhir, yuk kita tetap setia. Sampai garis akhir, sampai kita peroleh mahkota kehidupan dalam hidup kita. Anda dan saya menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Mother Teresa pernah berkata begini saudara, God has not called me to be successful. Anda bukan dipanggil untuk jadi sukses. Tapi He called me to be faithful. Anda dan saya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bisa setia sampai akhir. Saya doa hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya, jadilah orang yang tetap setia. Jadilah menjadi orang yang tetap mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ingat 3 pesan. Kalau Anda menghadapi persoalan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berlakulah seperti laki-laki. Kalau Anda ingin berhasil dalam hidupmu, jagalah kewajiban terhadap firman Allah. Jaga firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan kalau ingin Anda dan saya menikmati janjimu, Tuhan, turun-temurun. Dari generasi sampai kepada generasi. Awet. Saudara, Anda perlu menjadi orang yang setia terhadap Tuhan. Waktu Anda bisa hidupi itu, saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan dalam setiap hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk sebuah firman yang luar biasa hari ini. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami percaya kebenaran-Mu itu sanggup untuk memerdekakan kami. Kami percaya firman-Mu sanggup untuk mengubah hidup kami. Dan kami percaya hari ini, hanya dengan Tuhan saja, hanya dengan Allah saja, kami cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang gagah perkasa. Karena Tuhan sendiri yang akan menginjak semua musuh dan lawan-lawan kami. Persiapkan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu, yang merupakan janji-Mu yang Kau berikan kepada gereja-Mu. Supaya setiap orang yang menikmati tubuh dan darah-Mu hari ini, apapun kelemahan kami, apapun penyakit kami, apapun yang menyerang kami, hari ini Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Dalam nama Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuannya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hari ini
tubuh Tuhan. Saya percaya saudara, waktu kita bisa menikmati tubuhnya hari ini, kemuliaannya akan datang dalam hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat di tangan kanan kita, ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari siapkan cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat dua tanganmu sama Tuhan. Mari kita datang kepada Allah. Mari kita bersyukur kepadanya hari ini. Saya percaya ketika tubuh dan darahnya kau terima hari ini, maka janji itu akan datang kepada orang-orang yang setia. Janji firman itu akan berlari dengan segera. O rakamas shandara labataka, rikabakatakaya ralabas sandara labatakaya, rikapokoralabas santa karalabatakaya ralabatakaya. O rakataka, kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang hari ini sedang sakit COVID, engkau yang sedang dalam kelemahan, engkau yang isoman, baik engkau yang ada di rumah sakit, engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Percayalah, oleh bilur-bilur darah Yesus, hari ini semua sakit COVID disembuhkan, dipulihkan. Terima kesembuhan. Ya, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Oh Tuhan, yang sesak nafas hari ini, nafasnya dipulihkan kembali sehat dalam nama Yesus. Oh, engkau yang takut hari ini, angkat tanganmu. Engkau yang panik hari ini, engkau yang bimbang hari ini, angkat tangan kananmu. Oh rakapa sandara labakataka, rekosyan de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 ddipelihara oleh Tuhan. Apalagi kesehatanmu, apalagi masa depanmu, apalagi pekerjaanmu, apalagi usahamu. Terima hari ini kemenangan yang Tuhan beri. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Ada terobosan, ya, ada terobosan, ya, ada mujizat, ya, ada jawaban doa. Hari ini mujizat Allah terjadi dalam nama Yesus. Divine blessing terjadi, berkat ilahi dicurahkan, ada divine protection. Anak-anakmu semua dijagai, semua keluarga-keluarga dijagai, anak-anak kami semua dijagai. Kami percaya ada divine connection mulai terbuka, ada pintu-pintu yang mulai terbuka, jalan-jalan Allah yang terbuka dalam nama Yesus. Kami perkatakan, ya Tuhan, kami percaya ada divine partnership, ada Tuhan di pihak kami. Siapa lawan kami? Oh my God, my God, my God. Yes, my God, my God, my God. My God, Engkau rilis kebenaran ini Tuhan, supaya lewat hikmat kebenaran ini kami kuat melewati badai. Waktu lewat kebenaran ini, kami tahu bagaimana cara kami berhasil adalah lewat firman Tuhan yang bisa menggaransi hidup kami. Kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan ini, maka firman Tuhanlah yang bisa menjanjikan kesetiaan kami kepadamu, yang akan membuat kami melihat janji Tuhan kepada janji Tuhan berikutnya. Kami akan melihat kemuliaan Allah kepada kemuliaan Allah berikutnya. Berkati semua anak-anakmu hari ini. Urapanmu mengalir dari keluarga demi keluarga. Kami percaya kemurahan Allah menjamah semua anak-anakmu. Karena divine visitation, Allah melawat umatnya, akan terjadi di hari-hari terakhir. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat-Mu yang terbaik hari ini. Mari angkat dua tanganmu, harapkan Tuhan hari ini. Kiranya berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis bersama Roh Kudus, memberkati hidupmu, masa depanmu, keluargamu, pekerjaanmu. Semua yang kau lakukan Tuhan buat berhasil
dan beruntung mulai sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah. Dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ, seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas, atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.